Militer Amerika dan Australia siaga penuh di Laut Cina Selatan. Ada apa? Sebagaimana dilaporkan Reuters, USS Amerika, USS Bunker Hills, USS Barry beroperasi memantau kawasan ini di saat sebuah kapal China masuk melakukan survei dan eksplorasi minyak. Bukan hanya Amerika, kapal perang Australia HMAS Parramatta juga bergabung dengan militer Paman Sam itu. Dalam Twitter resminya 22 April 2020, 8 US Navy Angkatan Laut Amerika mengatakan tengah berpatroli untuk keamanan dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Laporan yang melacak aktivitas militer Amerika di Laut Cina Selatan ini muncul ketika ketegangan terus meningkat antara Beijing dan Washington terkait isu-isu perdagangan hingga teknologi. Dan yang paling baru adalah kecurigaan Amerika terhadap China soal skandal pandemi corona. Masuknya kapal perang Amerika dan Australia tersebut berbarengan dengan saat sebuah kapal survei China Haiyang DZ-8 yang masuk ke perairan tersebut sejak 16 April lalu. Dikutip dari New York Times, kapal itu berada di dekat ladang minyak yang tengah dikelola Petronas, perusahaan minyak Malaysia. Mereka telah berhari-hari terus membuntuti kapal perusahaan minyak itu. Letnan Nicholas Wortmans, juru bicara Komando Indo-Pasifik Amerika, mengatakan, kehadiran dan operasionalisasi kami di Laut Cina Selatan adalah bagian dari tugas kami dengan para sekutu dan mitra kami. Dia melanjutkan, tujuannya adalah untuk mempromosikan kebebasan navigasi serta prinsip-prinsip internasional mendukung keamanan dan kemakmuran di wilayah Indo-Pasifik. Amerika mengerahkan pesawat tempur F-35B Lightning II, MV-22B Osprey, NG-853E Super Stallion and ditugaskan ke Unit Ekspedisi Kelautan 31 Marine Medium Titrotor atau VMM 265 melakukan operasi penerbangan dalam serangkaian operasi Angkatan Laut. Tujuannya untuk mendukung kepentingan nasional Amerika Serikat di wilayah operasi Indo-Pasifik. Amerika dengan NEU ke-31 dan FMM-265 Reinforce yang mulai melakukan operasi di Laut Cina Selatan setelah menyelesaikan latihan Cobra Gold di Kerajaan Thailand pada 7 Maret silam. NEU ke-31 adalah salah satu dari 7 unit ekspedisi marinir yang ada di Korps Marinir Amerika Serikat. Unit ekspedisi marinir adalah satuan tugas angkatan udara di darat
dengan kekuatan sekitar 2.200 marinir dan pelaut. MIU ini unik, Laport Defense Block, karena elemen-elemen tempur udara daratnya dikombinasikan dengan dukungan layanan tempur di bawah satu komando, yakni Komandan MIU. Konsep gugus tugas udara darat ini dirancang untuk secara menyeluruh mengeksploitasi kekuatan tempur yang melekat pada aset udara dan darat, dengan mengintegrasikannya secara erat ke dalam satu kekuatan tunggal. Ini membawa apa yang dibutuhkannya untuk menopang diri sendiri dan laut demi pencapaian misi yang cepat, atau untuk membuka jalan bagi kekuatan lanjutan. Ukuran dan komposisi MIU memuat sangat cocok untuk operasi tempur amfibi serta misi respon krisis non-combat. MIU adalah kekuatan ekspedisi di alam, mampu beroperasi di tanah asing tanpa pangkalan dan fasilitas Amerika Serikat. Ini juga karakter naval, berguna dalam operasi konvensional di udara dan di darat, dan mampu beroperasi dengan armada pamangsam di seluruh dunia. Tim senjata gabungan MIU ini memiliki kekuatan yang besar dan mampu melakukan mobilitas taktis tingkat tinggi sambil memberikan daya tembak yang signifikan dan berkelanjutan dalam area yang objektif. Menurut catatan South China Morning Post, Amerika memang telah mengintensifkan kegiatan militernya di Laut Cina Selatan sejak tahun lalu. Sebuah think tank yang berbasis di Beijing menjelaskan hal ini tentu berpotensi meningkatkan resiko konfrontasi dengan China, setidaknya di perairan Laut Cina Selatan yang saat ini tengah disengketakan dengan banyak negara. Meski tidak menyebutkan lokasi pasti di mana kapal itu berada, dari citra satelit Uni Eropa terlihat bahwa Angkatan Laut Amerika berada 60 mil dari kapal eksplorasi minyak yang dikontrak Malaysia. Laut Cina Selatan adalah wilayah yang disengketakan Cina dan setidaknya 5 negara lainnya. Negara-negara tersebut antara lain Filipina, Vietnam, Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam. Pada awal bulan ini, kapal patroli Cina dengan sengaja menabrak dan menenggelamkan sebuah kapal nelayan Vietnam. Bulan lalu, Cina juga membuka 2 stasiun penelitian terumbu karang di wilayah yang diklaim oleh Filipina. Sementara awal tahun lalu, Cina juga sempat bermasalah karena masuk ke wilayah perairan Natuna milik Indonesia. Dikutip dari AFP, dalam beberapa tahun terakhir, Beijing terus meningkatkan klaim teritorinya di kawasan kaya itu. Arogansi China semakin nyata ketika akhir pekan lalu, China secara sepihak telah memberi nama terhadap 80 pulau Laut Cina Selatan. Padahal kawasan itu berada pada area yang masih dalam status disengketakan. Sebagaimana dikutip South China Morning Post, China mengatakan kapal Haiyang DZ-8 tengah melakukan kegiatan rutinitas yang normal. Dari laman yang sama, belum ada konfirmasi dari Kementerian Luar Negeri Malaysia.